Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di dalam mata pelajaran Ulumul Quran, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Ya, pada kesempatan kemarin kita telah membahas pengertian-pengertian Ulumul Quran, sampai yang terakhir kemarin itu membahas tentang ijaz, yaitu ijazut tasri'i, yang mana kita tahu ijaz itu ada 4 ya. Kalau di ringkas, ijaz itu ada 4: ijazul lugawi, ijazul ikhbari, ijazul tasri'i. Dan sekarang kita bahas yang keempat, yaitu ijazu ilmi, ijazu ilmi, mukjizat dari sisi ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Kalau ijazul lugawi, mukjizat dari sisi bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ijazul ikhbari, yaitu mukjizat dari sisi yang dipandang dari sisi khobar-khobar yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ijazut tasri'i, mukjizat yang dipandang atau ditinjau dari syariat-syariat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan sekarang yang terakhir, ijazul ilmi, mukjizat yang dipandang atau ditinjau dari ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Wazalika fima bayyana Allahu fi hadzal kitab wa dalla alaihi minal ayati fis samawati wal ardi wal anfus mimma lam yakun liyuhita bihi ilmu basharin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam min tilqa'i nafsihi summa yabqa an-nasu yaktashifuna asrarahu fil kaun wal Qur'an qad sabaqa bihi mundu dahrin ba'idin tasrihan wa talwihan kama yatalawwahu kama yatalawwahu kama yatluhu ala nasi nabiyyun ummiyun lam yadrus ulumal fada'i walal bi'ati walal bihari walal tabaqatil ardi walal ajinnati. Ya, kita artikan dulu. Nah, ijazul ilmi, mukjizat-mukjizat dari sisi ilmu itu, wadzalika bayyanahu, itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Wa dalla alaihi minal ayati, yang mana yang ayat-ayat yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an itu, sebagian ilmu-ilmu itu ya, itu telah ditunjukkan dari sisi, dari bukti-bukti yang ada di langit ya, bukti-bukti yang ada di langit seperti adanya bintang, seperti ada bintang jatuh dan selainnya, dan yang ada di bumi ya, seperti turunnya hujan ya, tumbuhnya tumbuhan ya, hukum-hukum atau ilmu-ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan yang ada di langit seperti petir, seperti gesek-gesekan ion yang ada di langit sehingga menghasilkan petir dan turunnya hujan, siklus air ya. Kemudian di bumi turunnya hujan, tumbuhnya tumbuhan dari tadinya yang diambil oleh daun dan selainnya ya. Kemudian laut, dan kemudian diri-diri manusia ya, yang ada di dalam diri manusia, mimma lam yakun liyuhita bihi ilmu, dan yang mana ilmu-ilmu itu tidak pernah diketahui ya oleh sebelumnya ya, sebelum Al-Quran tidak pernah diketahui oleh manusia, oleh ilmu manusia ya.
baik itu di ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, min tilqa'i nafsi summa yabqan nasu, ya, kemudian manusia mulai membuka rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini dari bukti-bukti yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Seperti matahari mengelilingi bumi dan selainnya, ya. Wal Qur'an qad sabaqa bihi mundu, dan Quran itu telah menjelaskan, ya, ilmu-ilmu yang diketahui sekarang ini, ya, seperti hukum-hukum fisika, hukum-hukum kimia, itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Itu telah dijelaskan munudah rin ba'idin, dari waktu yang lama, dari waktu yang lama sejak diturunkan Al-Qur'an, ya, secara sharih, ya, maupun secara tersirat. Karena yatluhu, yang mana itu telah dibaca oleh manusia, yaitu seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummiyun, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, akan tapi bisa membacakan atau menyampaikan Al-Qur'an yang diturunkan kepada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Lam yadrus ulumul fadha, yang mana Nabi Muhammad itu belum pernah mempelajari ilmu-ilmu fadha, ilmu-ilmu kehidupan, ilmu bi'ah, ilmu-ilmu tentang lingkungan, ilmu-ilmu bahar, ya, ilmu tentang laut-lautan, ya, tapi beliau tahu tentang laut, tahu tentang fadha, tahu tentang bi'ah, lingkungan, ya, wala tabaqatil ardi, dan tentang tingkatan-tingkatan bumi yang ada 7, ya, wal ajinnah, dan tentang, ya, ilmu-ilmu yang gaib, ya, yang belum diketahui. Waliyun bi'ah, waliyun bi'al alim, waliyun bi'al alam annahu rasulun rabbil alamin, wa anna hadzal qur'an min ilmillahi alladzi ahata bi kulli syai', yang mana alam ini menunjukkan bahwasanya kebenaran, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kebenaran bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Rabbul alamin, utusan Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadzal qur'an, dan sungguhnya Quran ini, ya, adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah perkataan Allah, yang itu ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana ilmu ini mencakup segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan selainnya. Paham, ya, sampai sini? Ya, kemudian kita lanjut. Fata'ammal misalahu fil anfusi fi qaulillahi azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Summa ta'ammal tafsiratil kal atwari fi qauli ta'ala, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya. Ya, di sini contohnya apa? Contohnya yang perlu kita pelajari tentang ilmu ini, yang perlu kita perhatikan tentang ilmu-ilmu di dalam Al-Qur'an ini adalah tentang diri manusia, ya, anfus, diri manusia. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ya, bagaimana kalian tidak berharap kepada Allah, ya, secara benar-benarnya harapan, yang mana Allah itu telah menciptakan kalian yang mana Allah itu telah menciptakan kalian atwara. Apa itu atwara? Ya, kita harus lihat tafsirnya. Summa ta'amat tafsir tilkal atwar, ya, kemudian lihatlah tafsir dari atwar ini. Mana tafsirnya? Itu ditafsirkan di dalam ayat yang lainnya juga, ya. Ayat yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Berarti ini tafsirul ayah bil ayah, ya. Tafsirul ayah bil ayah. Ya.
tafsirul ayah, tafsirul Quran bil Quran ya maksudnya ya. Karena ada Al-Quran yang ditafsirkan oleh hadis ya, ada hadis yang ditafsirkan oleh Al-Quran, ada Al-Quran yang ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri, ada hadis yang ditafsirkan oleh hadis sendiri ya. Ini berarti apa? Tafsirul Quran bil Quran. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang mana Allah telah menciptakan manusia dari tanah. Summa jalnahu nutfatan fi qararim makin, yang mana Allah telah membuat dari satu manusia itu ada nutfah ya, air mani, yang mana itu untuk berkembang biak, untuk membuat ya anak-anak ya, fi qararim makin, di tempat yang makin, yaitu di tulang belakang ya, di tulang belakang, tulang sulbi. Summa khalaqnahu nutfatan alaqatan, setelah dari air mani kemudian menjadi merah, menjadi darah ya. Alaqatan itu segumpal darah. Summa khalaqnal alaqata, kemudian dari segumpal darah menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal juga tapi daging ya. Jadi darah itu menjadi daging. Wa khalaqnal mudghata idzaman, kemudian dari daging-daging itu ada keluar tulang-tulang ya, itulah dia ada tulangnya manusia. Fa kausaunal idzama lahman, kemudian tulang-tulang itu apa? Dilapisi ya, kasauna dilapisi ya, dilapisi dengan daging-daging ya. Udah tulang dilapisi dengan daging-daging, bukan tulang aja kok, tulang aja tengkorak. Summa ansha'na khalqan akhar ya. Kemudian kami membuat ciptaan-ciptaan yang lain ya, dari kulit, dari rambut, dari gigi dan selainnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka Maha Suci Allah yang mana sebaik-baik pencipta, dan pencipta itu hanyalah Allah semata. Nah, apa jadi tafsirnya atwar? Atwar itu adalah bertahap-tahap ya, bertahap-tahap. Jadi Allah menciptakan manusia bertahap-tahap, yang tadinya air mani, kemudian jadi darah, kemudian jadi daging, kemudian tulang ada dagingnya ya. Kemudian udah kayak manusia. Nah, itulah dia bertahap-tahap, tidak langsung jadi orang gitu. Itulah dia sebaik-baiknya pencipta. Bisa saja Allah menciptakan kita langsung jadi orang, tapi Allah menciptakan bertahap-tahap itu dengan hikmah yang sangat besar, yang mana kita tidak mengetahui ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Itu contoh yang pertama. Ya, kemudian contoh yang kedua, wa ta'ammal misalahu fil qaun fi qaulillahi ta'ala awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanat ratqan fafataqna huma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Au fi qouli subhanahu ta'ala wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum mudlimun wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun ya, wa kullun fi falakin yasbahun. Nah, ini tentang langit ya, tentang langit dan tentang tata surya, tentang tata surya maksudnya. Kalau tadi ilmu tentang diri manusia. Jadi, nah, di dalam ayat yang contoh yang pertama tadi tentang anfus, ini berarti di dalam Al-Qur'an ada ilmu tentang apa? Tentang badan manusia ya, tentang biologi ya, dari tempat reproduksi, terus tentang ilmu tentang tubuh manusia ya. Apa kok bahasa ilmiahnya? Biologi atau selainnya ya, reproduksi dan selainnya ya. Kalau ini ilmu tentang tata surya, jadi ilmu astronomi ya, ilmu
meteorologi dan geofisika dan selainnya. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Itu telah ada di dalam Al-Quran sebelum orang-orang ilmuwan membuat ilmu astronomi dan geofisika dan geologi dan selainnya. Di sini Allah menyebutkan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda. Ya, bukankah apakah mereka tidak melihat, ya, orang-orang kafir, itu orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya langit yang bumi dulunya apa? Dulunya itu bersatu, ya, satu, langit bumi itu bersatu dulunya. Kemudian fafataknahuma, ya, kemudian apa? Kami apa? Memisahkannya, ya. Jadi langit di atas, bumi di bawah. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Maksudnya ma' itu apa? Ma' hujan, ya. Kemudian dari hujan, ya, menurunkan dari langit menurunkan air hujan ke bumi. Nah, disitulah dari hujan itu ada hikmahnya, yaitu apa? Allah menciptakan kehidupan dari tumbuhan, kemudian tumbuhan dimakan oleh binatang, dan binatang itu menjadi sumber makanan jadi oleh manusia dan selainnya. Afala yu'minun, apakah mereka tidak beriman? Ataupun di dalam ayat wa ayatul lahumul lailu. Kalau tadi itu berarti ilmu tentang geologi, ya, geofisika, ya, geologi, geofisika, ya. Kemudian kalau yang ini wa ayatun lahumul lailu nansalahu minhun nahar, dan ayat-ayat, ya, atau bukti-bukti, ya, pada mereka yaitu malam yang berganti dengan siang. Jadi setiap malam itu berganti dengan siang gitu. Faizahum muslimun. Nah, maka mereka muslimun, yaitu terselimuti, ya, atau terselimuti oleh malam. Wasyamsu tajri lil mustaqarri laha, dan apa? Di sini matahari, ya, yang berjalan atau berputar sesuai dengan arusnya atau sesuai dengan jalurnya, ya. Maka di sini ada yang bilang bahwasanya matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari, ya, gitu. Dari sinilah dia ayatnya. Zalika taqdirun azizil alim, dan itu adalah takdir yang Allah ciptakan, yang takdir yang Allah takdirkan, ya, takdir yang maha perkasa dan takdir Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamar qaddarnahu manazila, dan di sini bulan menjadi kami jadikan untuk alat pengukur apa? Pengukur, ya, bulan. Ya, alat pengukur bulan, alat pengukur hari, ya. Itu dia bulan, ya. Hatta ada kal urjunil qadim, sampai kembali seperti semula. La syamsu yan bagilaha la syamsu yan bagilaha an tudrikal qamar, ya. Walal lailu sabiqun nahar, ya. Tidak ada matahari yang sama, maksudnya dengan bulan. Jadi kalau enggak matahari ya bulan, enggak ada bulan sama matahari bergabung sama-sama nampak, tidak. Walallailu sabiqun nahar, dan malam itu tidak bisa melampaui siang. Jadi enggak bisa malam aja, pasti ada siang juga, nanti ada malam lagi. Wa kullun fi falakin yasbahun, dan itu semua mereka itu langit bumi matahari, bulan, siang, malam itu di tata surya mereka berputar. Jadi di sini, ya, ada ilmu-ilmu meteorologi, astronomi, geofisika, ya, antropologi dan selainnya, ya. Ya, di sini bahwasanya yang mana di sini pertama disebutkan lail wan nahar, ya, malam dan bumi. Kalau untuk menghitung jam sehari semalam berarti pakai malam dan siang maksudnya, ya. Ya, kalau dari malam ke siang itu namanya, kalau dari malam ke siang awalnya pagi-pagi itu berarti waktu subuh. Nanti kalau kalau udah agak siang itu zuhur, ya, kemudian nanti kembali ke maghrib dan isya dan seterusnya. Kemudian di sini ada matahari untuk alat pengukur waktu sholat, ya. Kalau matahari fajar terbit, yaitu fajar itu juga cahaya dari matahari, berarti itu subuh. Kemudian kalau matahari di atas benar-benar di tengah langit itu berarti zuhur. Kemudian kalau bayangan manusia sudah
tergelincir sampai 2 kali bayangannya berarti sudah waktu asar, atau sekali bayangannya itu sudah waktu asar. Ya, kalau maghrib itu saat terbenam matahari. Ya, kemudian kalau isya itu ketika apa? Ketika cahaya-cahaya putih telah ya hilang. Nah, itu isya. Nah, itu kan cahaya putih, cahaya matahari juga, cahaya senja ya. Jadi subuh itu saat ada fajar, dan maghrib atau isya itu saat setelah senja. Itu dia. Nah, itu matahari, fungsi matahari. Matahari juga menentukan bulan. Selain menentukan waktu dalam sehari semalam, matahari juga menentukan tahun pada tahun Masehi ya. Kalau bulan fungsinya untuk menentukan tahun Hijriah ya. Nah, dan bulan ini menentukan hari-hari. Kalau misalnya dia bulan sabit berarti awal bulan, kemudian kalau udah purnama itu berarti pertengahan bulan, kemudian mengecil lagi menjadi sabit lagi itu berarti akhir bulan, kemudian hilang, kemudian muncul sabit lagi itu berarti awal bulan. Dan itu semua tergantung cahaya yang didapat oleh bulan dari matahari, yang mana matahari itu tertutupi oleh bumi ya. Jadi buminya di tengah ya, dan bulan itu cahayanya bukan cahaya dari dia sendiri, akan tapi cahaya dari pantulan matahari ya. Nah, maka dia tergantung cahaya yang didapatnya. Kalau misalnya yang didapatnya sedikit, dia sabit, sampai nanti yang didapatnya banyak itu nanti purnama, dan seterusnya. Makanya nanti ada fenomena gerhana matahari ya, gerhana bulan ya, gerhana bulan yang mana bulan itu gerhana matahari, yang mana kalau gerhana matahari itu dia yang di tengah itu bulannya ya. Kalau gerhana bulan yang di tengah itu buminya ya, buminya. Yang mana nanti bulannya hilang dan seterusnya. Ini dia tentang ilmu yang ada di dalam Al-Quran tentang tata surya. Nah, kita baca paragraf selanjutnya. Ala takfi hadhil ayatul bahisan hadhil ayatu bahisan anil haqiqati liyashhada annahu al-haqqu min rabbih atura yakun hadha min basharin min ahli Makkah ya'ti bihi min tilqa'i nafsihi qabla 15 qurnan ya, qabla 15 qurnan minaz zaman kala ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Kemudian tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin ya. Nah, maka kita lihat orang-orang yang enggak percaya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak cukup dengan bukti-bukti ini, bukti-bukti yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an sesuai dengan apa yang ada di langit dan bumi ya. Bukti-bukti yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an sesuai dengan apa yang ada di dalam tubuh manusia. Bahwasanya ini cukup untuk meyakinkanmu bahwasanya Al-Qur'an adalah benar-benar dari Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kamu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad yang membuat Al-Qur'an itu yang sesuai, yang mana kamu tidak tahu, yang mana Nabi Muhammad telah tahu ya sebelum dari dirinya sendiri, sebelum dia tercipta, bahkan sebelum dia lahir, bahkan sebelum ya 15 kurun dari zaman. Tidak mungkin ya. Kemudian didatangkan ayat bahwasanya wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Nabi Muhammad itu berkata sesuai hawa nafsunya, akan tapi dia berkata sesuai wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh syadidul quwa. Syadidul quwa itu maksudnya adalah malaikat Jibril. Tilka ayatullah, dan Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat Allah, natluha, yang dibacakan, yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya kamu adalah nabi yang diutus. Nah, ini jadi bukti bahwasanya benar-benar Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia mukjizatnya, bahwasanya yang disebutkan di Al-Qur'an sama seperti yang ada di tata surya ini, ada di jasad-jasad manusia.
Kemudian kita lanjut sampai sini saja. Kita baca lagi. Wal ilmu hadisu wal ilmul hadisu yadhharu 'alan nas bi ajaiba fil khalqillah fayubhadun nasu biha wa huqqalahum ya wa huqqalahum lakinnal a'jaba an yakuna al-Qur'anu qad nabaha ala i'tibariha wa dalla 'alaiha mundu dahrin ba'idin wa lam yakun lin-nasi yawma idzin min wasailin nadri wal iktishafi ma lil ahli zamanina innahu istimraru syahadatil haqqi anna hadzal qur'ana min indillah. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu. Ya, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqalahum min syai'in wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asya an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Ya, maka di sini sebutkan bahwasanya dan ilmu pengetahuan adalah suatu yang baru, ya, suatu yang baru yang muncul manusia sesuai dengan zamannya. Biajaibi khalqillah, dengan keajaiban ciptaan Allah, ya, dengan keajaiban yang Allah ciptakan. Fa yabharun nasu biha, maka manusia mulai menelitinya, ya, dan membuktikannya. Dan ini yang terpenting dan keajaibannya bahwasanya Al-Qur'an telah menyebutkan, ya, telah menyebutkan itu dari waktu sebelumnya, waktu yang lama sebelumnya, dari sebelumnya dengan waktu yang lama. Walam yakun linnasi yauma idzin, dan padahal pada saat itu, pada saat diturunkan Al-Qur'an, belum ada di antara manusia yang mempunyai, ya, wasail, alat-alat untuk meneliti. Tidak ada teropong, tidak ada apa pada zaman dulu, berbeda dengan zaman sekarang. Dan tidak ada alat-alat untuk membuka, ya, sesuatu, melihat sesuatu seperti mikroskop, ya, teleskop, ya, kemudian teropong dan selainnya, teropong langit, teropong bintang, tidak ada, ya, sampai astronot sampai ke bulan itu dulu belum ada, ya kan, baru-baru ini aja ada. Nah, itu belum ada, dan akan tapi di Al-Qur'an telah dijelaskan semuanya. Maka itu adalah bukti yang jelas bahwasanya Al-Qur'an adalah wahyu dari pencipta langit dan bumi ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, ya, fil afaq, di ufuk-ufuk, dan di anfusim, dan di yang ada di diri kalian, ya, yang ada di diri mereka, hatta yatabayyana, sampai jelas bagi mereka bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak, sebenarnya perkataan. Tidakkah cukup, ya, tidakkah cukup bagi Rabb kamu, ya, bahwasanya tidakkah cukup dengan Rabbmu yang mengetahui semesta alam ini. Itu dia. Awalam yanzur fi malakuti samawati wal ard, tidakkah mereka melihat, ya, keperbandarahan langit dan bumi, ya, yang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa yang Allah ciptakan dari sesuatu, ya,
yang mana itu ketika telah datang waktunya, ya, itu terbukti bagi kalian, ya, bahwasanya yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar. Fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, dan dengan apa lagi kalian harus beriman. Itulah dia, ya, bukti-bukti yang Allah lemparkan kepada orang-orang kafir, ya, sehingga semua adalah hujah dan tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak mengimaninya. Kemudian kita lihat dulu, waktunya udah habis ya. Nah, ini yang terakhir, inna Allah subhanahu aradalah al-Quran an yakuna hujjatahu alal imam. Ya, jadi kita baca saja terjemahannya, bahwasanya karena waktunya telah habis, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bahwasanya Al-Quran sebagai hujjah bagi umat-umat, ya, sampai hari kiamat. Dan tidak ada yang membetulkan mereka kecuali dalil-dalil yang ada dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu Al-Quran yang itu tetap sampai hari kiamat. Fataratan lugatuhu, ya, maka terkadang dari sisi bahasa, dari sisi kefasihan, dari sisi penulisan, kemudian penulisan maksudnya tertib-tertib kata, rangkaian-rangkaian kata, dari sisi aturan-aturan, kemudian dari sisi terkadang dari sisi tidak bisanya diubah-ubah. Al-Quran itu sangat kokoh, ya, dan tetapnya Al-Quran sampai datangnya hari kiamat. Kemudian dari sisi hukum-hukum atau undang-undang atau syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran yang sangat adil, ya, yang mencakup semua aspek, yang menguntungkan semua aspek tanpa merugikan salah satunya, yang itu mencakup semua kemaslahatan hamba. Dan terkadang dari sisi tanbih, peringatan ayat yang kauniyah, ya, kemudian dalil-dalil secara ilmiah, dan itulah dia, secara ilmiah, secara logika dan selainnya. Wa hakaza ila burhan, dan begitulah sampai bukti-bukti yang sangat banyak, yang tidak terputus dan tidak akan habis. Wa kullu tashhadu anna kalam rabbil alamin, dan semuanya itu akan dan semuanya itu menunjukkan dan menyaksikan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Rabbul Alamin, ya, yaitu apa? Tuhan semesta alam. Itulah dia tadi mukjizat dari sisi sisi ilmu yang sangat jelas dan sangat membantah orang-orang yang mengingkari bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Untuk yang enggak paham, yang belum paham, silahkan diulang videonya, ya, diulang lagi. Kemudian pada kesempatan minggu depan kita akan membahas bab baru, yaitu nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quran di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.